Tadi ada kesiapan bahasa ya, Bahasa, Miss, yang pertama. mhm, Kalau misalnya di rumah dia selalu berbahasa Indonesia, mhm. apakah penting kita mencari sekolah yang memang berbasis bahasa Indonesia atau nggak apa-apa yang dual language? Sebenarnya tergantung dari value keluarga. Makanya poin penting kita memilih sekolah itu adalah kita sama pasangan tuh tahu, nih anak mau kemana ya. Mhm, Lalu kita sehari-hari seperti apa gitu, bahasa terutama ya. Kalau ternyata misalnya, oh ya udah deh nanti SD-nya mau ke SD internasional gitu ya, SMP, SMA juga lanjut. Ya dari sekarang dari rumah kita boleh banget oke. untuk membiasakan 2 bahasa atau bahkan ada juga yang 3 bahasa. Misalnya ibunya Jawa gitu ya, Mhm. tapi sekelilingnya bahasa Indonesia, tapi kemudian papanya dari luar, itu ada juga seperti itu, nggak apa-apa. Oh, itu nggak Sebenarnya nggak apa-apa. ada masalah sih kalau di penggunaan bahasa. Mmm, Yang paling penting adalah sebenarnya adalah one parents, one language gitu. Jadi bukan yang dicampur-campur. Nah, mmm, kendalanya di sekolah sekarang banyak yang anak itu kalau ditanya bahasa Indonesia, dia nggak bisa jawab. Tapi ditanya dicampur gitu ya, ditanya bahasa Inggris, dia juga nggak bisa jawab. Tapi ketika ditanya "Apa ini? Lion?" Nah dia tahu itu singa. Karena ada apa ini dan lion, sehari-hari mix gitu ya. Kalau untuk orang dewasa mungkin kita bisa memahami itu lebih mudah, tapi kalau untuk anak-anak kita perlu mengajarkan bahasa yang baik itu seperti apa ya, mmm, yang, benar itu seperti apa gitu. Kalau bisa basic-nya misalnya menggunakan bahasa Inggris di rumah, tapi kemudian sekolahnya nanti menggunakan bahasa Indonesia, otomatis akan kesulitan juga. Karena soal-soal pakai bahasa Indonesia, mhm. bagaimana dia bisa mengerjakan kalau bahasanya saja perintahnya dia tidak paham. Jadi balik lagi ke value keluarga, diskusikan dengan pasangan, nanti ke depannya dia mau sekolah di mana, Padahal gitu. kita berpikir mixed language itu kayak hal kecil ya, Iya, ternyata berdampak besar sekali sama anak-anak. betul betul. Kalau dewasa nggak masalah, Ah. tapi kalau untuk anak-anak itu one parent, one language itu lebih bijak kalau menurut saya. Oke. Nah, sebelum masuk TK itu kan sekarang anak-anak ada yang namanya preschool kan. Mhm, Kalau di sekolah internasional ada N1, N2. Itu betul. kebutuhan mutlak atau enggak sih, Miss? Nah, bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Kenapa iya? Kalau kebutuhan mutlak buat anak misalnya untuk masuk ke preschool adalah ketika orang tuanya tidak bisa memenuhi stimulasi. Mhm. Gitu, misal orang tuanya kerja.